Kita elaborasi lebih lanjut terkait dengan rencana pemerintah untuk tatap muka sekolah pada Juli mendatang. Sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono dan juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Ferdi. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya ke Pak Tri dulu kalau gitu ya. Kalau Mas Ferdi. Ya, terima kasih Bang Dede dan kita lebih lanjut saya ke Pak Tri dulu. Pak Tri, yang perlu kita soroti adalah jadwal untuk tatap muka proses belajar mengajar ini akan diberlakukan pada bulan Juli mendatang begitu. Apakah kemudian ini bisa dikatakan jika vaksinasi bagi tenaga pengajar ini sudah serta merta dianggap aman untuk dilakukan pembelajaran tatap muka ini, Pak? Ya, jadi kita melihatnya secara holistik gitu. Jangan indikator penyebaran COVID itu bisa dilihat indikatornya. Dari jumlah kasusnya, dari jumlah positivity-nya, dari jumlah kontak tracing-nya, dari jumlah tes yang dilakukan. Kalau di daerah itu, kalau positivity rate-nya di bawah 5%, menurut saya paling rendah risikonya untuk anak sekolah tertular. Karena itu adalah risiko yang terendah dari penularan COVID. Begitu. Kalau sekarang kan Indonesia masih 10% ya, walaupun dari tahun 2020 20%, sekarang di atas 10%. Jadi menurut saya masih tinggi penularannya. Kalau dianjurkan sekolah, maka murid-muridnya akan terjadi klaster sekolah. Jadi harus ada antisipasi kalau terjadi klaster sekolah. Jadi itu berisiko sekali untuk terjadi klaster sekolah. Yang kedua adalah indikator vaksinasi. Vaksinasi sekarang baru sekitar 5 juta orang. Kalau sampai bulan Juli itu akan mencapai 30 juta lah. Paling tidak begitu. Nah, kalau 30 juta itu belum berarti dapat melindungi masyarakat. Apalagi anak sekolah tidak divaksinasi semua. Jadi menurut saya anak SD belum ada vaksinnya. Kemudian anak TK belum ada vaksinnya, juga anak SMP belum ada vaksinnya. Paling yang divaksinasi anak SMA begitu. Oke, Pak Tri, artinya kemudian belum ada rekomendasi secara epidemiolog jika sekolah tatap muka ini dilakukan, walaupun kemudian secara holistik ini kajian tingkat resiko dan zona-zona amannya ini sudah dilakukan evaluasinya. Ya, jadi menurut saya paling mungkin sekarang adalah kampus-kampus boleh masuk begitu, dengan catatan kalau mahasiswa tersebut sudah divaksinasi, karena vaksinasi itu boleh untuk mahasiswa. Jadi kalau sudah divaksinasi, kampus tersebut boleh masuk karena semua dosennya sudah divaksinasi. Begitu, Mas. Oke, saya ke Pak Dede. Pak Dede, sudah mendengar begitu ya kajian secara epidemiolog bahwa rekomendasinya belum bisa nih Pak Dede, tapi kemudian pemerintah sudah membuat wacana ini dan bahkan kabarnya DPR setuju dengan ini. Apa sebenarnya yang di-highlight oleh DPR soal kebijakan ini? Ya, terima kasih Mas Ferdi dan juga narasumber yang tadi, maaf sekali lagi tadi saya tidak mendengar. Tetapi ini ada hal yang menarik yang memang ini merupakan pro kontra. Kita mendengar bahwa selama ini banyak sekali permasalahan learning loss atau boleh dikatakan proses belajar mengajar yang hilang, dan bahkan berbagai dampak-dampak yang terjadi kepada anak-anak sekolah, mulai dari anak yang tidak meneruskan sekolah akhirnya bekerja membantu orang tuanya, atau mungkin meninggalkan lebih banyak bermain, atau bahkan masalah sosial lainnya seperti ada yang nikah dini, kemudian ada yang terlibat dalam permasalahan-permasalahan sosial dan juga banyak hal lainnya. Oleh karena itu, ketika kita melihat negara lain di seluruh dunia sudah mulai membuka sekolah, ya, bahkan negara-negara besar seperti Amerika sudah 40% itu anak-anak siswa sekolah sudah mulai dilaksanakan. Di Asia Pasifik sendiri, Asia Pasifik bagian timur, kita ini tertinggal, yang lain sudah mulai dibuka sekolahnya. Nah, pertanyaan keduanya adalah kenapa mulai dibuka sekolah? Berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Kesehatan, WHO, dan lain-lain, ternyata usia 0 sampai 30 tahun, maaf saya ulangi, usia
3 tahun sampai 30 tahun itu resiko terpapar yang menyebabkan kematian itu hanya di bawah 0,5%. Sementara usia 31 sampai 60 tahun itu resiko terpaparnya adalah kurang lebih sekitar 10 sampai 14%. Di atas 60 tahun itu resiko terpaparnya bisa di atas 20%. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara siswa, anak SD, SMP, SMA, SMK, dan kuliah, itu risiko terpaparnya sangat sedikit sekali. Nah, kalau kita melihat dari manfaat dan mudarat, bagaimana? Yang harus dilindungi adalah para gurunya, para tenaga pendidik dan kependidikannya. Jadi kalau dari data yang dilihat, yang berdasarkan laporan dari Kementerian Pendidikan, bahwa ternyata jika ada anak-anak yang terpapar kemarin, itu bukan karena klaster sekolah, tetapi karena dia terpapar dari keluarganya, di rumah atau mungkin di dalam perjalanan. Jadi terpapar dari orang tuanya, tetapi itu pun tidak berakibat risiko kepada fatality. Nah, yang kedua yang perlu kita sampaikan, bahwa permasalahan PJJ, pembelajaran jarak jauh, lalu kemudian education loss-nya, itu menjadi sangat tinggi sekali. Dan ini kalau kita lihat bahwa melalui SKB 4 Menteri, itu sebetulnya pembelajaran tatap muka sudah mulai dibuka sejak bulan Desember, Januari. Dan sampai sekarang, hampir kurang lebih sekitar 15% sekolah sudah melakukan tatap muka. Dan belum ada klaster sekolah secara signifikan. Malah yang lebih berbahaya itu adalah mal, pasar, tempat bermain yang saat ini sudah mulai dibuka. Jadi dalam konteks ini memang kalau kita melihat dari sisi ketakutannya, memang pasti kita akan selalu takut. Tapi sekali lagi, kami tadi sudah mendapatkan presentasi dari pihak pemerintah, dan pemerintah mengatakan memang tidak ditemukan secara masif yang disebut sebagai anak-anak itu, terutama di bawah usia 30 tahun itu mendapatkan fatality, ya, kejadian yang menyebabkan sangat berat sekali di atas angka tadi 0,5%. Oke, Pak Dede, itulah tapi yang kemudian potensi kita melihat manfaat dan mudaratnya. Artinya ketika manfaatnya mana yang lebih bermanfaat, maka diterapkanlah dibuka sekolah setelah semua tenaga pendidik dan kependidikan mendapatkan vaksin. Dan itu diasumsikan vaksin selesai di bulan April, sehingga di Mei, Juni, lalu Juli kita sudah bisa membuka tatap muka secara bertahap. Oke. Demikian, Mas. Tapi kan kalau kita lihat potensi potensi dari ancaman tertularnya ini kan juga ada begitu dialami oleh peserta didik begitu. Walaupun kemudian dari data yang Anda paparkan potensinya atau persentasenya kecil sekali, tapi tidak menutup kemungkinan melihat juga bagaimana penanganan secara nasional dan angka yang terus bertambah saat ini tidak menjadi prioritas begitu untuk dipertimbangkan menunda atau mengatur skema atau ada mekanisme yang diatur secara SOP yang lebih tertib begitu supaya kemudian ada jadi solusi. Ya, tentunya kalau kita berbicara SOP, saat ini semua di tengah kita sekarang sudah mengalami keterpurukan secara ekonomi, keterpurukan secara kreativitas, termasuk tadi saya katakan ada namanya learning loss. Dan ini akan menyebabkan nanti namanya generasi yang mager, istilahnya ya sudah kebiasaan di rumah, dia udah nggak mau sekolah lagi. Pembelajaran jarak jauh yang efektivitasnya mungkin hanya 50%, ini juga menjadi satu catatan penting bahwa apakah kita akan berdiam saja, sementara negara-negara lain sudah bangkit, ya, baik secara ekonominya maupun secara pembelajaran sekolahnya, dengan cara melakukan prokes, protokol kesehatan yang ketat, sekali lagi yang ketat. Nah, ketat seperti apa? Itulah yang kemudian tadi dipaparkan, ya, prokes 3M-nya, ditambah juga menghindari kerumunan dan sebagainya, hanya boleh mungkin dimulai dari 30%. Jadi kalau dalam satu kelas itu hanya boleh 18 orang, biasanya 30, sekarang hanya 18 orang. Dimulai secara bertahap. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa sekolah-sekolah dengan prokes yang ketat, dan mereka berhasil melewatinya. Oleh karena itu, sekali lagi Mas Ferdi, bahwa masalah soal membuka sekolah ini bukan lagi domainnya ada di Kementerian Pendidikan, tetapi sudah diberikan mandatorinya kepada daerah, Pemda. Artinya apa yang disampaikan oleh
pembicara sebelumnya bahwa untuk zona-zona hijau, zona kuning sebenarnya ini sudah berjalan. Yang zona merah memang masih harus sangat berhati-hati. Artinya kalau Pemdanya sendiri merasa ini zona merah, dia pasti akan melarang. Dia tidak akan membuka. Oke, saya ke Pak Tri lagi. Pak Tri, kalau kemudian satu pihak saja begitu, tenaga pendidik saja yang divaksinasi, kemudian peserta didiknya tidak divaksinasi, dan di lapangan pun tenaga pendidik ini juga belum semuanya divaksinasi. Apakah ini juga bisa menjadi tolak ukur begitu bahwa proses belajar mengajar tatap muka ini bisa diterapkan di seluruh sekolah? Ya, jadi saya mau koreksi bahwa kepada anak 3 sampai 18 tahun itu memang risikonya kecil untuk punya case fatality yang berat. Tapi untuk fatality ya, untuk kematian. Tapi untuk tertular sama saja. Semuanya susceptible. Istilahnya susceptible atau gampang tertular. Jadi tapi kalau usia 3 sampai 18 tahun lebih ringan dibanding ya usia yang lebih tua begitu. Tapi lebih ringan. Tapi kan orang-orang ini anak usia 3 sampai 18 tahun bisa menularkan di keluarganya. Ya, ditularkan kepada ayah ibunya, kepada kakek neneknya begitu. Padahal dia lebih cenderung OTG atau ringan sekali. Jadi itu bahayanya kalau sekolah dibuka. Ya, saya setuju sekolah dibuka, tapi indikatornya jelas. Di negara Amerika pun dibuka pada yang positivity rate-nya kurang di bawah 5% begitu. Nah, di Indonesia juga saya sarankan untuk daerah hijau buka saja, orang nggak ada kasusnya begitu. Ke daerah kuning silakan buka tapi hati-hati. Nah, kalau gitu kalau daerah yang memang positivity rate-nya kalau yang di atas 10% jangan dibuka deh. Karena itu berisiko baik itu tertular dan menularkan ke orang lain. Jadi kalau indikator itu masih 10%, jangan dibuka. Artinya potensi tertularnya ini masih ada di mana-mana. Bagaimana kalau dengan aturan yang kita adopt dari luar negeri yang tadi disampaikan di luar pun juga sudah dibuka begitu dengan protokol dan SOP yang ketat. Apa yang perlu didisiplinkan untuk soal ini, Pak Tri? Ya, jadi menurut saya tetap protokolnya mau itu kurang dari 5%, mau itu 5 sampai 10%, sampai atau lebih dari 10%. Kalau lebih dari 10% tidak saya sarankan untuk dibuka. Kalau kurang dari 10%, protokolnya sangat ketat begitu. Jadi fasilitas cuci tangan harus diukur berapa jumlah fasilitas cuci tangan di kelas begitu. Kemudian tabir. Semua murid harus dipasang tabir begitu. Jadi tabir itu pada saat dia duduk begitu, dia tetap pakai masker, kalau perlu dia pakai face shield begitu. Jadi kita mengamankan anak bangsa ini. Anak bangsa ini akan jadi penerus kita di kemudian hari. Jadi kalau menurut saya, mari kita boleh berambisi, tapi mari kita pikirkan anak bangsa ini. Jadi menurut saya kasihan terhadap anak bangsa ini. Saya ke Pak Dede lagi. Pak Dede, tanpa menyampingkan soal psikologis anak-anak yang saat ini tengah dihadapkan dengan situasi belajar jarak jauh dan situasi lain yang dihadapi mereka, tapi tetap prioritas kesehatan adalah yang utama. Bagaimana kemudian memastikan rekomendasi tadi tetap jalan, SOP-nya jalan, dan juga proses vaksinasi atau program ini juga sedang dilakukan untuk memastikan ketersediaan vaksin ini juga perlu diyakinkan bahwa ini mencukupi untuk tenaga pendidik dan juga kemudian nanti peserta didik juga akan divaksin begitu secara bertahap. Ya, jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Tri, Mbak ya. Jadi Pak Tri tadi menyampaikan bahwa dari sudut pandang epidemiologi bahwa memang benar kalau yang namanya virus itu di mana-mana pasti akan sangat mudah kita terpapar. Itu sebabnya tadi kita katakan prokesnya harus sangat ketat sekali, dan ini yang paling penting bahwa yang dihindari tadi benar sekali, jangan sampai anak-anak ini OTG kepada keluarganya yang komorbid. Nah, komorbid itu artinya memiliki penyakit penyerta, apakah ada orang tuanya yang asma, orang tuanya yang diabetes. Nah, kalau itu didata dan kemudian diketahui ada orang tua yang komorbid di mana dia tinggal satu rumah, mendingan online saja. Jadi
Jadi ini tetap merupakan sebuah pilihan. Sekali lagi, Mas Ferdi, PJJ, tatap muka ini adalah merupakan pilihan jika orang tuanya setuju. Dan kemudian sekolah juga akan mengidentifikasi bahwa siswa ini memang aman daripada keluarga yang dia tinggal itu tidak ada yang komorbid sehingga tidak menjadi OTG. Ditambah ya, kemudian harus ada satgas COVID-nya di sekolah-sekolah sehingga sekolah ya, kepala satuan pendidikan, pemerintah daerah, kantor bupati, wali kota, gubernur itu selalu memberikan pemantauan. Jika ditemukan sedikit saja, oh ternyata ada penyebaran, close, tidak dibuka lagi. Ya, jadi tegas. Artinya apa? Ini untuk mengantisipasi desakan orang tua yang ingin segera dimulai. Terutama yang akan dimulai terlebih dahulu adalah pada level yang paling dasar, yaitu PAUD, TK, PAUD, SD. Lalu kemudian berikutnya bertahap SMP dan berikutnya lagi bertahap SMA dan SMK. Mengapa begitu? Itu sesuai juga dengan jadwal vaksinasi bagi gurunya atau tenaga pendidiknya. Yang mana itu dimulai adalah dengan jenjang yang paling bawah dulu, yaitu TK, PAUD, SD, baru kemudian berikutnya SMP, SMA, SMK dan dosen, guru dan dosen. Itu sebabnya tadi kami katakan bahwa walaupun kita sadari siapapun sangat kemungkinan untuk terpapar, betul. Tetapi kita tidak boleh duduk diam dan istilahnya hanya sekedar tidak berbuat apa-apa. Maka harus ada langkah-langkah. Dari data yang tadi sudah dipaparkan oleh pemerintah, dan kami setuju bahwa memang dari sekian banyak negara saat ini, 23 negara di wilayah Asia Pasifik Timur ini, kita yang belum dibuka. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita juga tidak boleh tertinggal dalam konteks mengejar. Karena 1 tahun loss ini mengejar itu membutuhkan waktu yang cukup lama sekali. Nah, sekali lagi, orang tua dan wali boleh memutuskan bahwa anak ini tatap muka atau tidak tatap muka. Jadi sekali lagi ini adalah pilihan Mas, ya. Oke. Pak Dede, begitu, artinya Mas, kemudian terakhir catatan yang Anda sampaikan ini juga sudah disepakati dengan pemerintah dalam rapat bersama tadi dan siap dengan segala konsekuensi dan juga kesiapan infrastruktur untuk menjalankan SOP dan mekanisme baru ini juga sudah disepakati ya, berarti ya? Ya, jadi saya tambahkan dikit saja. Yang paling penting kan adalah pertanyaan, lalu siapa yang menyiapkan protokol kesehatan di sekolah? Investasi siapa? Kami sudah minta itu. Dan tadi sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa dana BOS yang diberikan sebagai bantuan kepada sekolah itu boleh digunakan sebagai dana investasi, menyiapkan kerannya, menyiapkan tempat cuci tangannya, menyiapkan plastik pembatasnya, menyiapkan protokol kesehatannya. Itu boleh digunakan. Nah, ini adalah bentuk untuk agar tidak menjadi beban bagi masyarakat juga. Dan ini tugas Anda dan teman-teman di Komisi 10 untuk mengawasi semua ini berlangsung nanti jika kemudian kebijakan ini harus dijalankan oleh peserta didik dan juga tenaga pengajar yang akan menghadapi ini pada bulan Juli mendatang. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung dengan kita sore ini.